Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Hari ini Haji Sun sampai di Joglo Tumiono Mbayat. Hari ini kita akan melakukan review terkait Joglo Tumiono yang ada di Kasatian Entrepreneur Indonesia. Baik, akan saya kembali coba jelaskan lagi. Jadi ini goco yang bagian belakang itu kita ada motif burung merak. Jadi tadi yang sudah sempat kami sampaikan, burung merak itu terkenal akan keindahannya, warna-warni, tetapi dia monogami. Jadi terhadap pasangannya dia setia. Jadi bisa dikatakan dulu saya sempat ada pesan dari beliau Bapak Tumiono bahwa kalau bisa jangan poligami ya, tapi istrilah yang paling disayangi, satulah mungkin bisa dikembangkan. Nah, kalau dari sini jadi untuk yang kita ada empat section cerita. Jadi yang untuk section pertama ini pada masa sebelum Indonesia Merdeka sampai dengan Indonesia Merdeka. Jadi kita lihat satu profil Gajah Mada. Gajah Mada sudah kita ketahui dari dulu bahwa dia panglima daripada kerajaan Majapahit. Jadi kerajaan Nusantara yang pertama kali bisa menyatukan Nusantara itu adalah di bawah kepemimpinan beliau Gajah Mada. Dia memiliki armada laut yang hebat. Jadi dilambangkan dengan 5 panglima, 1, 2, 3, 4, 5. Dia membawai dari arteri atau darat, terus ada yang berkuda, terus memanah, terus dari armada kapal perang, dan dan strategi, pengatur strategi utama beliau Gajah Mada. Jadi kita lihat, nah ini rajanya Hayam Wuruk ya, Hayam Wuruk. Nah, ini menggambarkan dengan armada dia menguasai Nusantara. Jadi di sini ada Kepulauan Nusantara ditambah dengan ada Malaysia di sini yang pernah dikuasai. Nah, kita maju selangkah lagi, kita tahu Sutowijoyo. Sutowijoyo adalah raja pertama daripada Mataram. Nah, di sini kita ceritakan dulu Arya Penangsang telah merebut kepemimpinan kerajaan Demak dengan membunuh rajanya. Nah, dengan itu mereka mengatur strategi. Nah, dengan strategi ini Arya Penangsang dia terkenal memiliki kuda namanya Gegariman, jantan, warna hitam, besar sekali, gagah. Nah, mengambil strategi ini dia naik kuda betina yang sedang birahi. Jadi
kuda jantan ini karena melihat birahi dari kuda betina ini, jadi dia tidak bisa terkontrol. Nah, jadi ada penangsang susah dia dalam melaksanakan strategi perang karena kan kudanya sendiri susah dikontrol. Jadi dia mengikuti kudanya Sutawijaya dulu muda, pada saat dia berperang itu umurnya masih belasan tahun. Saya lupa tepatnya, tapi mungkin antara umur 11-12 tahun dia sudah berperang. Nah, dengan dia memenangkan peperangan itu, dia mendapatkan hadiah alas mentau. Ini gambaran alas mentau, terus dijadikan pendirian kerajaan Mataram untuk pertama kali. Terus setelah Mataram, jadi masa pendidikan. Jadi pendidikan di Indonesia sebelum kemerdekaan itu kita identik dengan Ki Hajar Dewantara. Dia yang pertama kali memberi pengajaran kepada pribumi, belajar membaca, pendidikan. Jadi dia membuat sekolah namanya National Moderwich Institute, atau istilahnya taman siswa dulu. Jadi dia memberi pengarahan kepada para pribumi sehingga mereka menjadi cerdas. Selanjutnya masa kemerdekaan, kita tahu pelopor kemerdekaan kita Bapak Soekarno. Jadi berawal dari pendudukan Jepang yang menjanjikan kemerdekaan, terus kita ketika Jepang menyerah ke tangan sekutu, beliau mengambil kesempatan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia dengan mengibarkan bendera di Pegangsaan, akan tetapi masih diganggu oleh Belanda. Jadi ini masih mengganggu dia. Nah, kita dari gangguan dari Jepang dan Belanda, tapi alhamdulillah kita bisa melampaui itu. Terus kita lanjut setelah masa kemerdekaan. Ini Bapak Soeharto adalah presiden kedua yang dikenal dengan Bapak Pembangunan. Jadi di masa itu pembangunan Indonesia mulai muncul, mulai pesat. Kita tahu Pak Soeharto ini identik dengan kelom pencapir ya, atau yang tatap muka langsung dan yang di TVRI itu. Nah, ini terus dengan simbolisme memanen padi di sawah yang sampai saat ini masih digunakan para pejabat kita untuk seremonial. Nah, Gus Dur, jadi ini presiden pemersatu kedua. Dalam arti kita tahu etnis pada saat sebelum Gus Dur itu kan ada seperti pemisahan. Nah, jadi dia simbol menyatukan dari kalangan berbagai etnis dan agama. Jadi Gus Dur itu dia presiden yang mampu menyatukan semuanya. Sampai dulu yang tarian barongsai dilarang, pada masa Gus Dur itu tumbuh pesat sampai sekarang. Jadi sekarang masih banyak kita temui. Jadi dari berbagai jenis agama. Nah, terus Presiden Ibu Megawati bisa dikatakan setelah resesi atau setelah Indonesia mengalami penurunan, beliaulah yang mulai mengangkat Indonesia. Jadi dengan istilahnya dengan partainya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merangkul wong cilik. Nah, di sini gambarannya merangkul wong cilik beliau.
Jadi mengangkat derajat dari wong cilik, karena dulu diskriminasi masih sangat kentara, yang kaya dan yang miskin. Dengan ada Bu Mega, istilahnya dengan dia bisa merangkul wong cilik untuk maju. Nah, jadi kalau ini bisa saya ceritakan, beliau ini adalah Mbah Tukimin Triwidodo, atau Eyang Sepuh, atau bapak dari ayahanda dari Bapak Tumiyono. Beliau ini Mbah Tukimin Triwidodo. Yang sebelahnya adalah Mbah Sumiyem Triwidodo, Mbah Putri, Eyang Putri. Beliau inilah orang hebat yang melahirkan, yang menciptakan para pendekar-pendekar yang sebagai cikal bakal untuk melahirkan dari yayasan yang membangun dari joglo ini. Jadi nanti beliau dengan gemblengan mereka, dengan tuntunan mereka dan doa mereka, terciptalah para pendekar dan pendekarwati, menciptakan orang-orang hebat. Nah, di sini ini setelah beliau ini Mbah Tukimin Triwidodo dan Sumiyem Triwidodo, berikut ini adalah generasi pertama dari, atau generasi hebat yang memunculkan yayasan kesatrian yang melahirkan yayasan kesatrian ini. Jadi ini bersaudara kandung. Yang paling sepuh, yang paling tua adalah Bapak Habibie Suparno. Ini adalah yang paling barep atau nomor 1. Yang kedua Ibu Sugiyami. Nah, yang ketiga Bapak Tumiyono. Nah, ini adalah pendiri utama dari Yayasan Kesatrian ini. Yang keempat Ibu Suyatmi. Yang kelima Bapak Haji Sunarno atau Pak Haji Sun ini. Nah, yang terakhir Bapak Sigit Marwanto, ini yang paling kecil, yang nomor 5. Nah, kita kembali ke sana. Jadi Yayasan Kesatrian itu cikal bakal dari PT WMP. WMP itu Widodo Makmur Perkasa. Jadi mengambil dari nama beliau, Bapak Widodo Makmur Perkasa, makmur dan perkasa. Bergerak di bidang properti, apartemen, peternakan ayam komplit, terus peternakan sapi di sana. Ini adalah kantor pusat WMP yang berada di Cilangkap dengan logo W. Nah, ini Simbah duduk berdua. Ini jadi pendukung utama bagi mereka yang melahirkan orang-orang hebat. Kita geser. Nah, ini PT WMP itu memiliki, bisa dikatakan, peternakan sapi yang termasuk terbesar di Indonesia, berada di Cianjur, dengan jumlah sapi yang ratusan ribu sapi. Ayam, sapi, beras. Jadi ini perumpamaan orang nutu kalau di desa. Jadi ada rice mill. Kalau nggak salah di Kediri atau di Mojokerto. Nah, ini
dengan dukungan beliau mereka akhirnya terwujud Joglo Kesatrian, Joglo Tumiono dan Joglo Warsini. Nah, untuk meraknya sepasang, jadi melambangkan kita itu memang hidup berpasang-pasangan dari saling berhadapan, merak kanan dan kiri pasang-pasangan. Ini bunga kita harus nandur meskipun dengan pot yang kecil atau dengan dari kita berawal dari wadah yang kecil, pasti bisa tumbuh dengan baik selama kita merawatnya, kita menyiram, memberi pupuk dan lain-lain, memelihara, pasti bisa tumbuh dengan baik dan muncul bunga besar dan buah yang bisa dinikmati. Setelah ini, posisi ini di paling belakang, paling tengah menghadap ke depan, jadi posisi paling center. Jadi di sini berikut adalah logo Kesatrian Entrepreneur Indonesia. Jadi salah satu member dari Widodo Makmur. Ini yang membawai dari pengelolaan Joglo Tumiono Kesatrian. Nah, ini Widodo Makmur Perkasa sebagai perusahaan induk yang menaungi semuanya. Jadi kita lihat ada logo sapi di belakang menandakan bergerak di sapi. Di belakang ada warna hijau daun, itu bergerak dalam agrobisnis ya. Dan warna merah itu simbol harus kuat, berani memutuskan dalam hal bekerja dan pengambilan keputusan. Dan Widodo Makmur Perkasa, makmur dan perkasa. Nah, di sini ada berbagai ini Merapi, belakangnya merbabu, menandakan kita posisinya berdekatan dengan Gunung Merapi dan merbabu di belakang. Istilah secara gambaran desa dari Jambaan, Ngerangan ya, Ngerangan Klaten ini yang Ijo Royo Loh Jinawi, ada sapi, kambing, ayam, padi ya. Jadi konsep dari beliau Bapak Dajagung, Bapak Tumiono, bahwa kita kuat, negara kuat, masyarakat kuat kalau bahan pokok itu yang menopang masyarakat kuat. Jadi itu harus diperkuat. Nah, itu yang jadi dasar utama. Di sebelah kanan dan kiri itu ada gunungan atau dalam wayang itu bisa dikatakan sebagai simbol rumah. Jadi wadah kita itu ada dua. Wadah kita keluarga dan wadah kita dalam berkarya. Jadi kita harus berkarya yang bagus. Kita ada dua, kanan dan kiri, mewakili dari keluarga dan karya kita. Jadi keluarga kita harus sukses, karya kita juga harus hebat. Jadi begitu yang bisa saya ceritakan dari ini. Jadi kalau boleh saya beri kesimpulan bahwa pesan beliau dari Bapak Tumiono yang ada di dalam relief 3 dimensi kita ini bisa diambil kesimpulan: satu,
sebetulnya Nusantara itu adalah negara yang kuat, yang kita sempat berjaya. Kita sudah memiliki semuanya, dari sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kekuatan. Kita memiliki semuanya. Kalau kita melihat sejarah dari awal, dari Majapahit pernah berjaya sampai Nusantara, sampai dengan Bapak Presiden Jokowi, semoga kita menjadi lebih berjaya. Dan yang sebelah kiri, kita bisa menjadi bangsa atau negara yang kuat kalau kita untuk bahan pokok itu apa yang menjadi penopang masyarakat harus diperkuat juga. Jadi ketika masyarakat kuat, negara pasti menjadi kuat. Nah, dan wadah kita untuk berkarya itu ada dua, keluarga dan kita berkarya, hasil karya kita harus bisa menunjukkan. Jadi keluarga kita dengan dari istri, anak-anak, mereka menjadi kuat, dan karya kita bisa menunjukkan suatu karya yang hebat. Jadi untuk itulah beliau membangun Joglo ini agar bisa dikenang dari generasi ke generasi, jadi pengingat, sebagai pengingat. Dan Joglo ini tidak milik pribadi tapi milik bersama, yang dipergunakan, boleh dipergunakan, boleh difungsikan untuk masyarakat sekitar, untuk merangkul masalah sekitar, sehingga memunculkan kemakmuran bersama. Jadi bukan kemakmuran di satu pihak tapi atau hanya keluarga, tapi untuk masyarakat sekitarnya. Demikian yang bisa saya sampaikan.